Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fathiatul Hidayah bersama Naili Hilmiah, Dinastiati, Himayati Lutfa, Puput Nurul, Dinda Septiani, Puput Hedria, dan Jahid ingin menjelaskan sedikit tentang keamanan sistem komputer. Yang pertama, level 0. Keamanan level 0 atau physical security, yaitu keamanan fisik yang merupakan tahap awal dari keamanan komputer. Kemudian level 1, yaitu software security yang meliputi database security, computer security, application security, implementation, testing, dan maintenance. Kemudian level 2 network security yang berupa firewall dan IDS. Firewall yaitu sebuah sistem dari perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Jenis firewall itu ada dua, yaitu personal firewall yang didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Kemudian, network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Fungsi firewall itu ada 3, yaitu yang pertama, mengontrol dan mengawasi lalu lintas data dalam jaringan. Yang kedua, autentikasi akses. Yang ketiga, mencatat setiap aktivitas. Kemudian yang level 3 itu information security atau human factor yang berupa kertas bekas transaksi, topologi broken print. Kemudian tell me your password, SOP, dan training. Yang level 4 berupa evaluasi, monitoring, dan maintenance. Kemudian policy security. Policy security itu sebuah sistem yang canggih dan mahal tanpa adanya standar kebijakan keamanan yang akan menjadi kurang optimal. Sekian. Saya Siti Naili Hilmiah Fatma. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Fathi. Policy security. Policy security adalah sebuah sistem yang canggih dan mahal. Tanpa adanya standar kebijakan keamanan, maka policy security akan menjadi kurang optimal. Security policy dibagi menjadi 4, yaitu polisi penggunaan komputer, polisi penggunaan instalasi program, dan polisi penggunaan internet. Dan terakhir yaitu polisi penggunaan email. Polisi penggunaan komputer yaitu tidak boleh meminjamkan akun kepada orang lain, tidak boleh mengambil atau menaruh file dari komputer kantor. Polisi penggunaan instalasi program yaitu tidak boleh menginstal program tanpa seizin staf IT dan tidak boleh menginstal program ilegal. Polisi penggunaan internet yaitu tidak boleh menggunakan internet untuk kegiatan carding, hacking, dan lain-lain. Juga tidak boleh menggunakan internet untuk mengakses situs-situs yang berpotensi menyebarkan virus. Terakhir, polisi penggunaan email yaitu tidak boleh menggunakan email kantor untuk kegiatan milis. ISO Policy Security. Standar ISO yaitu 17799/27002. Tahapan mengatur tentang keamanan sistem informasi. Kriptografi. Kriptografi yaitu seni atau ilmu untuk menjaga kerahasiaan berita atau data. Tujuan dari ilmu kriptografi yaitu 1. Kerahasiaan, 2. Integritas data, dan 3. Autentikasi. Algoritma sandi. Algoritma sandi adalah langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan kriptografi. Enkripsi ialah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Dekripsi. Dekripsi kebalikan dari proses enkripsi, yaitu proses konversi data
yang sudah dienkripsi kembali menjadi data aslinya, sehingga dapat dibaca atau dimengerti kembali. Metode enkripsi. Algoritma kriptografi dengan menggunakan kunci dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kunci simetris dan kunci asimetris. Kunci simetris hanya menggunakan satu kunci dalam proses enkripsi dan dekripsi. Kunci simetris yaitu penggunaan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci asimetris yaitu menggunakan dua kunci yang berbeda untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci asimetris. Kunci asimetris terdapat dua host yang ingin berkomunikasi. Host A yaitu mengirimkan permintaan komunikasi dan host B menerima permintaan komunikasi. Host A ingin mengirim pesan ke host B, yaitu host A mengirim public key ke host B atau host B meminta public key. Dan 2. Host B mengirim pesan dengan menggunakan public key milik host A. 3. Host A menerima pesan dan melakukan deskripsi dengan menggunakan private key miliknya dan membaca pesan dari host B. Terakhir adalah algoritma Caesar-Cipher. Metode algoritma klasik Caesar-Cipher yaitu dengan cara menggeser karakter tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinastiati dengan NIM 53020200081. Ingin menjelaskan sedikit mengenai metode keamanan yang terdapat pada jaringan komputer. Metode keamanan pada jaringan komputer ini dibagi atas beberapa kelompok. Yang pertama ada network topology. Nah, jaringan ini juga dibagi beberapa kelompok. Ya, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada jaringan eksternal, internet atau pihak luar pada jaringan internal. Dan kelompok jaringan eksternal yang disebut dengan DMZ. Pihak luar adalah suatu sistem yang hanya dapat berhubungan dengan host-host yang berada pada DMZ dan hanya untuk kebutuhannya saja. Host-host jaringan pada DMZ secara default dapat melakukan hubungan dengan host-host pada jaringan internal. Koneksi secara terbatas dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada host pada jaringan internal. Host-host pada jaringan internal tidak dapat melakukan koneksi ke jaringan luar, melainkan melalui perantara host pada jaringan DMZ, sehingga pihak luar tidak mengetahui keberadaan host-host pada jaringan komputer internal. Yang kedua ada sistem keamanan Security Information Management atau biasa disebut dengan SIM. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk pengelola jaringan kompleks, berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara terpusat. Yang ketiga ada IDS dan IPS, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sistem keamanan dari serangan pihak luar dan dalam. IDS ini akan menerima kopi paket yang ditujukan pada sebuah sistem dengan host untuk selanjutnya memeriksa paket tersebut. Apabila berisi berbahaya, maka akan memberi peringatan pada sistem. Yang kedua kan ada IPS. IPS ini lebih dari IDS, di atasnya IDS. Apabila IPS menemukan paket yang diterima itu berbahaya, maka IPS akan memberitahui firewall sistem untuk menolak paket data tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himayati Lutfa dengan NIM 5302020000164 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dina Setiati, yaitu tentang metode pengamanan komputer yang selanjutnya, yaitu Signature Based Intrusion Detection. Sistemnya telah tersedia daftar signatur yang dapat digunakan untuk menilai apakah paket yang dikirimkan berbahaya atau tidak.
Kemudian anomaly based intrusion detection. Sistemnya harus melakukan konfigurasi terhadap IDS dan IPS agar dapat mengetahui pola paket seperti apa saja yang akan ada pada sebuah sistem jaringan komputer. Paket anomali adalah paket yang tidak sesuai dengan kebiasaan jaringan komputer tersebut. Selanjutnya, port scanning. Metodenya biasanya digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Cara kerjanya dengan cara mengirimkan paket inisiasi koneksi ke setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika port scanner menerima jawaban dari sebuah port, maka ada aplikasi yang sedang bekerja dan siap menerima koneksi pada port tersebut. Selanjutnya yaitu paket fingerprinting. Dengan melakukan paket ini, kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer, dan hal ini sangat berguna terutama dalam sebuah organisasi besar di mana terdapat berbagai jenis peralatan jaringan komputer serta sistem operasi yang digunakan. Ada 3 macam komputer security yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama yaitu external security atau biasa disebut keamanan eksternal. Berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebanjiran atau kebakaran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, keamanan internal atau biasa disebut internal security. Berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Sekian dan terima kasih. Langkah-langkah keamanan yang kelima yaitu brute force. Brute force adalah salah satu cara metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password guessing, hanya saja bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat daripada password guessing karena metode brute force menggunakan beberapa tools cracking untuk mendapatkan password yang dicari. Yang keenam, password cracking. Password cracking adalah metode yang melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem dengan anggapan bahwa attacker telah masuk ke dalam sistem. Ia bisa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack password file menggunakan metode brute force dictionary attack atau bisa dikatakan mencocokkan kata-kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang dienkripsi dalam file password. Yang terakhir yaitu virus. Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya, yaitu virus dibuat untuk menulari program-program lainnya, mengubah, memanipulasinya, bahkan sampai merusaknya. Kemudian suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi 5 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file. Yang ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri. Yang keempat, kemampuan melakukan manipulasi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk menyembunyikan diri. Langkah-langkah keamanan komputer terdiri dari aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan. Analisa risiko.
Identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi pada sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem. Selanjutnya, perlindungan. Pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC atau alat yang terkoneksi dengan alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar. Selanjutnya, prioritas. Perlindungan PC secara menyeluruh. Adapun ancaman atau serangan yang sering terjadi pada komputer. Memang salah satu serangan yang mungkin paling ditakuti adalah virus. Namun perlu kita ketahui, selain virus ada juga beberapa serangan atau ancaman yang sering terjadi pada internet. Yang pertama adalah sniffing. Pembacaan sniffing adalah pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dari Distinct Corporation. Program ini merupakan versi trial yang berumur 10 hari. Di dalam komunikasi TCP atau IP yang menggunakan model komunikasi 7 layar OSI, sebuah komputer akan mengirim data dengan alamat komputer tujuan pada sebuah LAN dengan topologi bus atau start dengan menggunakan hub yang tidak dapat melakukan switch atau hub tersebut melakukan broadcast. Tetapi setiap komputer dalam jaringan tersebut menerima data tersebut. Standarnya, komputer dengan alamat yang bersesuaian dengan alamat tujuanlah yang akan mengambil data tersebut. Tetapi pada saat sniff, komputer dengan bukan alamat tujuan juga tetap bisa mengambil data tersebut. Dengan adanya sniffer ini, maka usaha untuk melakukan kriptografi dalam database atau dalam hal ini login user dan password akan sia-sia saja. Selanjutnya, spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan di luar network. Misalkan attacker mempunyai IP address 6625xxxx. Ketika attacker mau melakukan serangan jenis ini, maka network yang diserang akan menggunakan IP attacker dengan bagian dari network yang lain, misal 192xxxa. Selanjutnya, finger exploit. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun, seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah penggunaan dari tools ini. Karena apa? Karena melalui tools ini, sistem keamanan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Di sini saya Puput Hendrianesi, NIM 53022000115. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya. Ya, kita akan memulai pembahasan yaitu mengenai perihal Bradford. Bradford adalah salah satu metode penjebakan keamanan dengan menggunakan password. Bradford adalah salah satu bagian dari password phishing. Ini saja bedanya adalah waktu yang dipakai dalam Bradford itu lebih singkat daripada password phishing itu sendiri. Karena metode password itu menggunakan beberapa tool cracking untuk mendapatkan password yang dicari. Kemudian, password cracking itu sendiri adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sebuah sistem dengan anggapan bahwa attacker itu telah menguasainya di dalam sistem itu sendiri dengan cara mengcrack password file menggunakan metode password library attacks ataupun mencocokkan kata-kata yang berada di dalam kamus dengan kata-kata yang ada di enkripsi dalam file password. Keberhasilan menggunakan cara ini tergantung kepada kecepatan prosesor dan program yang dimiliki oleh attacker. Cara yang terbaik untuk menghindari serangan jenis ini adalah dengan memonitor kewenangan akses pada file. Kemudian, virus komputer itu bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa
tetapi memiliki perbedaan yang mendasar daripada program yang lainnya, yaitu virus dibuat untuk menulari. Program-program lainnya mengubah, memanipulasi, bahkan sampai merusaknya. Suatu program dapat dikatakan sebagai virus apabila telah memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu kemampuan dapat memanipulasi, kemampuan untuk mendapatkan informasi, kemampuan untuk memeriksa suatu file, dan kemampuan untuk menyembunyikan diri. Itulah penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan pembahasan tersebut bisa menambah wawasan-wawasan kita semua ke dalam apa saja metode-metode tentang keamanan dalam komputer. Dan langsung saja, saya atas nama Muhammad Jahid dengan NIM 530202000057 mewakili kelompok 3 untuk menutup presentasi ini. Dan langsung saja, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.